Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Oke, kali ini aku akan bahas tentang kekuatan yang ada dalam diri kita. Di mana pada prinsipnya semua orang punya. Kekuatan dalam diri itu apa sih dan yang bagaimana gitu. Kekuatan dalam diri adalah kemampuan atau potensi yang ada atau yang dimiliki oleh masing-masing orang yang itu murni timbul dari dalam dirinya. Jadi kemampuan atau potensi ini tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dirinya. Ini murni ada di dalam. Nah, kekuatan dalam diri itu apa aja? Ada beberapa ya, dan aku bawa contekan biar nggak ada yang nyelip. Yang pertama adalah ketahanan mental, yang kedua adalah kepercayaan diri, yang ketiga adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi, yang keempat adalah daya juang, yang kelima adalah kekuatan mental dan spiritual. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama dulu, kekuatan mental. Kekuatan mental ini apa sih gitu? Kekuatan mental itu adalah kemampuan kita ya agar tetap tegar, agar tetap bisa bertahan, agar tetap bisa positif dalam menjalani kehidupan atau dalam menjawab tantangan-tantangan kehidupan. Ya, seperti yang kita ketahui, ada manusia yang terlahir dengan mental baja. Ada manusia yang terlahir dengan mental apa ya? Cili ati kalau orang Jawa bilangnya, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi dia nggak terlalu tahan mentalnya untuk menghadapi gempuran-gempuran, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang harus diselesaikan di dalam kehidupan. Nah, apakah ini asli? Iya, semua orang punya. Tapi untuk menjadi setebal atau setegar baja mungkin, sekuat baja, atau ya tetap di level yang cili ati atau tipis, gampang oleng, gampang patah, ya itu semua kembali pada kita. Ketika kita meniatkan diri untuk mengasah itu, untuk memperbaiki itu, untuk meningkatkan kualitas mental kita, ya semua bisa berubah. Jadi itu memang asli, udah disematkan di dalam diri kita, tapi itu masih bisa di-upgrade. Jadi kalau misalnya dengan gempuran permasalahan dan kita tetap maju lurus, pantang belok untuk menyelesaikan semua tantangan-tantangan dalam kehidupan, untuk menyelesaikan semua PR-PR dalam kehidupan, pelan tapi pasti mental kita akan semakin kuat. Nah, itu ada proses belajar di sana, ada proses pengasahan di sana. Setiap hari, setiap detik dalam kita menjalani kehidupan, di sana ada banyak pembelajaran, ada banyak PR, ada banyak tantangan. Seiring berjalannya waktu, mental kita juga akan terasah menjadi lebih kuat. Terus yang kedua, kepercayaan diri. Percaya diri ini apa sih? Banyak orang bilang tentang aku ini nggak percaya diri. Atau banyak orang juga, wah anak itu kepedean atau terlalu kuat kepercayaan dirinya. Sebenarnya kepercayaan diri ini apa sih? Kepercayaan diri itu adalah rasa yakin terhadap dirinya, rasa yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi sebenarnya orang pede itu nggak apa-apa. Malah kita dianjurkan untuk selalu pede, selalu percaya diri.
yakin pada kemampuan yang kita miliki, yakin pada diri kita sendiri, yakin bahwa kita bisa melewati semua, yakin bahwa kita bisa melewati fase demi fase kehidupan kita. Ada juga yang kepedean. Nah, ini yang agak negatif diterima oleh orang lain dari kata kepedean. Kepedean ini mungkin maksudnya terlalu percaya diri. Percaya diri itu bagus, ya. Emang harus percaya diri dalam menjalani semuanya, dalam melewati semuanya. Tapi over percaya diri atau kepedean itu tadi, itu yang kadang-kadang jadi jebakan untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita terlalu percaya diri, ketika kita terlalu overconfidence, terlalu kepedean, akhirnya kita kurang teliti, kita kurang aware terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Seperti yang kita tahu, hidup itu tidak hanya hitam dan putih. Hidup itu tidak hanya positif, tapi juga ada yang negatif. Kalau kita terlalu percaya diri, akhirnya ada beberapa yang nyelip. Ada beberapa yang akhirnya terabaikan dan hal-hal kecil biasanya kurang kita perhatikan. Jadi percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri atau kepedean, itu harus hati-hati. Yang ketiga, kemampuan untuk mengendalikan emosi. Ya seperti yang kita tahu ya, tidak semua orang itu bisa sabar, tidak semua orang bisa kalem. Ada sebagian orang itu yang ya mudah on off emosinya. Kayak kapal kora-kora, habis turun langsung melonjak, habis itu turun lagi melonjak lagi dalam waktu yang sangat singkat biasanya. Nah, kemampuan untuk mengelola emosi itu bisa dipelajari. Pada prinsipnya, semua orang itu diberikan kesabaran, diberikan kemampuan. Tapi biasanya karena hal-hal yang ada di luar dirinya, lingkungan, pola asuh dan segala macam, akhirnya kemampuan basic itu jadi bergeser. Bisa jadi mengarah ke arah yang positif, bisa juga mengarah ke hal-hal sebaliknya. Jadi karena lingkungan, tapi sebenarnya dia punya kemampuan basic itu, kemampuan dasar itu sudah dia miliki, kemampuan untuk mengelola atau kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Ada faktor-faktor di luar dirinya, akhirnya kemampuan ini bisa terasah dan kemampuan ini bisa ketul pada akhirnya. Nah, kita bisa itu mengupgrade itu. Kita bisa belajar untuk mengendalikan emosi, kita bisa belajar untuk mengendalikan diri, kita belajar untuk bisa mencerna, memaknai semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Gitu ya. Terus yang keempat, daya juang. Daya juang itu adalah kemampuan atau semangat dalam melakukan sesuatu. Daya juang itu bisa kerja, berkarya, dan segala macam ya. Nah, ada banyak orang yang mempunyai daya juang yang cukup tinggi. Menilik dari kehidupan orang-orang terdahulu ya. Ketika kita menoleh ke belakang perjalanan bapak kita, perjalanan kakek kita, perjalanan buyut kita. Orang-orang zaman dulu dengan cara berpikir, dengan konsep berpikir sederhana, tapi daya juangnya luar biasa. Kemampuan untuk berjuang, memperjuangkan kehidupan itu luar biasa. Dan di zaman sekarang juga masih sangat luar biasa, karena apa? Tuntutan zaman. Orang daya juangnya harus tinggi, kalau enggak daya juangnya tinggi, dia akan susah dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang.
Jadi orang dituntut untuk bekerja, dituntut untuk kreatif, dituntut untuk berkarya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik tentunya. Terus yang terakhir adalah spiritual. Kekuatan spiritual ini pada prinsipnya semua orang juga punya. Bahkan pada saat kita lahir ya, bayi baru lahir itu sudah diberikan ya, sudah diberikan konsep dasar-dasar spiritual. Oleh siapa? Oleh kedua orang tuanya. Dan masing-masing orang itu di dalam punya. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk spiritual. Nah, pada saat kita lahir pertama, udah tuh orang tua sudah berperan untuk memberikan konsep, gagasan, ide tentang ketuhanan, ide tentang spiritual dengan caranya masing-masing. Nah, teman, kekuatan di dalam diri ini kita perlu gali, perlu pertajam, perlu kita upgrade. Karena semua itu sudah ada di dalam. Tinggal apakah kita punya kemauan, punya kemampuan, punya waktu untuk mengasah atau mengupgrade-nya. Atau karena lingkungan, karena kondisi-kondisi kehidupan yang kita miliki, ya, karena situasi, karena trauma, luka batin dan segala macam, akhirnya kita tidak mampu untuk menaikkan atau tidak mampu untuk mengupgrade kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita, sehingga membuat atau membangun kekacauan-kekacauan di dalam diri kita. Nah, kemampuan-kemampuan ini sebenarnya sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Dan semua ditata secara seimbang di dalam kehidupan. Supaya apa? Ya supaya kita punya ketahanan mental yang bagus dalam menjalani kehidupan, kita mempunyai kepercayaan diri yang bagus dalam menjalani kehidupan, kita punya pengendalian emosi yang bagus dalam menjalani kehidupan, kita punya daya juang yang bagus dalam menjalani kehidupan, dan kita juga punya kemampuan atau kekuatan spiritual yang bagus supaya nggak gampang oleng, supaya nggak gampang meleot, supaya nggak gampang patah. Nah, semua potensi-potensi ini harus kita kenali, semua potensi-potensi ini kita harus naikkan, dan semua potensi-potensi ini harus kita upgrade seiring dengan perjalanan masing-masing orang. Nah, prosesnya tidak akan sama, satu orang dengan orang lainnya tidak akan sama. Tapi ketika kita mempunyai semangat untuk bisa mengupgrade, bukan memperbaiki ya, karena yang di dalam itu sudah baik, semua sudah baik, semua udah ditata seimbang. Mengupgrade sesuai dengan kebutuhan kita, mengupgrade sesuai dengan kebutuhan perjalanan hidup kita, karena masing-masing perjalanan masing-masing orang itu berbeda. Nah, yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah semangat untuk bisa mengupgrade itu semua. Atau semangat untuk bisa mengenali potensi-potensi itu dulu bagi yang belum kenal. Kalau yang sudah kenal, punya semangat untuk mengupgrade. Agar kehidupan kita bisa jauh lebih berkualitas dan kita lebih mudah dalam menjalaninya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.